Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Saular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin, yaitu dimana saya mengerjakan Vivo V15 ini dengan kerusakan fleksibel LCD-nya robek, dan juga ada bagian kaca touchscreen yang retak ya teman-teman. Jadi sengaja saya ambil cuplikan dari sebagian video yang kemarin atau di bagian tutorial yang kemarin, yaitu dimana di handphone Vivo V15 ini dengan kondisi LCD-nya sudah terlepas dari frame, dan juga di bagian fleksibelnya itu terdapat robek sebagian yang ada di bagian samping ya teman-teman. Dan LCD-nya pun sudah pernah diganti sebelumnya atau sudah menggunakan LCD yang kualitas KW. Seperti inilah kondisi fleksibelnya teman-teman. Jadi untuk di bagian tutorial memperbaiki atau menyambung fleksibel LCD yang robek bisa dicek di kolom deskripsi untuk link tutorialnya. Sekarang kita akan fokus untuk mengerjakan di bagian episode yang kedua, yaitu dimana kita akan mengerjakan di bagian penggantian proses, yaitu penggantian kaca touchscreen-nya saja. Jadi untuk di bagian ini setelah kita proses untuk mengerjakan, jangan lupa untuk kita kasih solasi di bagian LCD, yaitu bertujuan agar LCD-nya tidak mudah lepas saat kita proses mengerjakannya. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian backdoor, kita lepas untuk di bagian penutup mesinnya, yaitu harus kita buka dulu di bagian skrup untuk melepas di bagian penutup mesin. Lalu kita lepas untuk di bagian soket baterai dan kita angkat baterainya. Dan ini adalah posisi di bagian fleksibel LCD yang terdapat robek atau putus jalur teman-teman. Selanjutnya kita lepas fleksibelnya dan kita angkat LCD dari framenya. Oke, ini adalah cuplikan dari video yang kemarin ya teman-teman, dimana saya proses mengerjakan untuk menyambung atau kita jumper di bagian fleksibel yang robek atau putus jalur. Jadi setelah kita kerjakan untuk menyambungkan kabel yang putus, sudah sukses. Untuk kita tes LCD-nya, alhamdulillah masih menyala ya teman-teman, dan fungsi touchscreen-nya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Biasanya saya mengerjakan untuk menyambung fleksibel yang robek itu saya bertanya secara detail kronologi kejadian sebelum handphone rusak teman-teman, yaitu berfungsi apa? Bertujuan agar nanti saat proses pengerjaan tidak sia-sia. Jadi tidak sia-sia untuk menyambung fleksibelnya yang ternyata setelah kita sambung LCD-nya tetap saja rusak teman-teman. Jadi hanya bertujuan agar menghindari resiko yang membuang waktu saat mengerjakannya. Di bagian ini adalah proses tahap di bagian episode yang kedua. Kita siapkan alat separator, yaitu untuk memisahkan LCD dari kaca touchscreen. Untuk kawatnya sendiri kalian bisa menggunakan kawat dengan ukuran yang lumayan kecil, bisa menggunakan ukuran 0,03 atau 0,05. Kalau saya biasanya sering menggunakan 0,08 teman-teman. Tapi apabila kalian masih pemula, biasanya kalau saran saya gunakanlah yang lebih kecil untuk menghindari resiko yang bisa menyebabkan robek di bagian lapisan polaris ataupun bisa menyebabkan LCD itu bisa cacat atau rusak ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya apabila kalian masih belajar, gunakanlah kawat atau benang khusus untuk memisahkan kaca touchscreen. Gunakanlah kawat dengan ukuran yang kecil. Di bagian ini setelah kita memisahkan kaca touchscreen masih ada sisa lem. Jadi kita bersihkan dulu untuk sisa lemnya. Kalian bisa menggunakan alat sejenisnya, yaitu untuk membersihkan sisa lem yang ada di bagian LCD. Mumpung kondisi LCD itu masih hangat, jadi cepat-cepatlah untuk membersihkan di bagian sisa LCD, maksud saya sisa lem yang ada di LCD. Tetap harus ekstra hati-hati teman-teman. Apabila salah sedikit saja untuk membersihkan LCD bisa menyebabkan LCD ikut rusak. Di bagian ini saya memaksimalkan pengerjaan.
Jadi untuk di bagian fleksibelnya terlihat jelas masih ada sambungan jumper di bagian fleksibelnya ya teman-teman. Di bagian ini setelah kita bersihkan atau setelah kita memisahkan kaca touchscreen, kita tes ulang untuk kualitas LCD-nya agar lebih maksimal untuk melihat kondisi kualitas LCD-nya teman-teman. Oke, untuk LCD-nya sudah menyala dan touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Alhamdulillah LCD-nya pun masih bersih, tidak ada yang cacat teman-teman. Langkah selanjutnya kita proses untuk membersihkan sisa lem yang terdapat di bagian LCD. Setelah kita membersihkan sisa lem itu masih lengket dan masih ada sisa sedikit di bagian layar LCD-nya. Kita gunakan cairan pertamax dan tisu kering biasa, yaitu untuk membersihkan sisa-sisa yang lengket di bagian LCD. Untuk cairan pembersihnya bebas ya teman-teman, itu tergantung kalian semua. Karena untuk di bagian teknisi itu biasanya menggunakan bahan atau alat itu beda-beda ya teman-teman. Untuk di bagian ini kita siapkan untuk kaca touchscreen Vivo V15 beserta yaitu lem OK kering. Kenapa saya menggunakan lem OK kering lembaran atau lem OK universal? Karena untuk menghabiskan stok, dimana stok saya itu di bagian kaca touchscreen yang belum termasuk lem OK ya teman-teman. Karena di era sekarang atau di tahun sekarang ini, di zaman-zaman sekarang ini biasanya sudah terlengkapi atau sudah terpasang lem OK di bagian kaca touchscreen-nya. Di bagian ini kita potong sesuai ukuran LCD setelah kita pasang lem OK keringnya. Oke, setelah terpasang lem OK keringnya, kita siapkan untuk di bagian tulangan atau di bagian frame. Oke, di bagian ini kita bersihkan dulu sisa lem yang terdapat di bagian samping-samping frame, yaitu bertujuan nanti saat proses pemasangan kaca touchscreen bisa lebih presisi, dan juga untuk proses terakhir pemasangan LCD bisa presisi. Di bagian ini adalah penutup lubang speaker atas itu sudah tidak ada ya teman-teman. Jadi untuk di tutorial selanjutnya kemungkinan besar saya kasih episode yang ketiga, yaitu bagaimana cara bikin penutup lubang speaker atas agar kalian bisa lebih kreatif, agar tidak terlalu pusing untuk mencari di bagian penutup lubang speakernya. Di bagian ini kita lepas yaitu lem OK kering dan juga kita lepas plastik yang ada di bagian kaca touchscreen-nya. Lanjut kita presisikan kaca touchscreen ke bagian frame paling bawah sambil kita presisikan ke LCD, ditekan halus agar menempel ke bagian kaca touchscreen sambil kita angkat bebarengan dan kita kasih jarak renggang seperti ini, yaitu bertujuan agar nanti saat proses pemasangan tidak menempel secara otomatis teman-teman. Jika menempel secara otomatis, akhirnya seperti itu. Di bagian pojok atas kiri itu terdapat ada menempel yang secara otomatis. Kita harus tetap sabar dan hati-hati. Kita pelan-pelan untuk memijit atau mengurut dengan cara menggunakan ujung kuku jempol sambil kita tekan halus dan sambil kita dorong secara bergiliran ya teman-teman, dari kanan ke kiri dan juga seterusnya. Dan pelan-pelan saja, nggak usah terlalu buru-buru, yang penting hasilnya bisa maksimal teman-teman. Pelan-pelan itu bertujuan agar kalian tidak terlalu buru-buru atau cara jawane kuwi grusa-grusu teman-teman. Cara jawane itu grusa-grusu agar nanti hasilnya bisa maksimal dan tidak ada sisa gelembung di bagian tengah LCD. Oke, alhamdulillah pemasangannya sudah sukses dan tidak ada sisa gelembung. Untuk proses pemasangan atau penggantian kaca touchscreen Vivo V15 sudah selesai teman-teman. Namun jangan senang dulu, setelah kita selesai proses pemasangan jangan lupa untuk kita tes ulang. Di bagian ini adalah bagian kabel fleksibel yang robek tadi yang sudah kita sambung. Untuk link tutorialnya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi dinantikan saja, mungkin saya kasih untuk episode yang ketiga, yaitu bagian untuk memperbaiki atau kita proses
membuat atau kita bikin lubang atau penutup lubang speaker atas. Jadi apabila kalian mencari spare part penutup lubang speaker atas tidak ketemu atau tidak dapat penutup lubang speakernya, kalian bisa mengakalin atau kita kasih yang sejenisnya yang hampir mirip dan hasilnya juga bisa maksimal. Dinantikan saja untuk episode yang ketiga ya teman-teman. Di bagian ini sebelum saya proses pemasangan LCD, alangkah baiknya kalau saran saya itu bersihkan dulu sisa segelnya yang ada di bagian belakang LCD, dan di bagian penutup lubang sensor saya gunakan lem warna bening ya teman-teman. Lanjut untuk sekeliling kaca touchscreen kita gunakan lem warna hitam, yaitu kita gunakan lem warna bening di bagian lubang sensor proximity-nya agar nanti saat proses pengerjaan selesai untuk pemasangannya tidak mengganggu, yaitu atau tidak menutupi di bagian lubang sensor proximity-nya. Lanjut kita proses pemasangan LCD ke bagian frame atau tulangan. Kita tekan secara halus, dan sambil kita menunggu lemnya kering kita bisa sambil merakitnya. Dan jangan lupa untuk kita lapisi di bagian fleksibel yang sudah kita jember tadi ya teman-teman, untuk menghindari resiko dan agar lebih tahan lama di bagian fleksibelnya. Sambil saya menyalakan LCD-nya untuk memaksimalkan pengerjaan, yaitu LCD-nya benar-benar masih normal atau masih bisa menyala dengan baik atau tidak teman-teman. Selanjutnya kita bisa merakit infonya sambil kita menunggu lemnya kering. Kita juga bisa sambil merakit infonya untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Kita pasang semua segala spare partnya, dan saya kasih segel garansi, yaitu untuk mengasih garansi servis. Selanjutnya kita pasang backdoor atau penutup belakangnya. Kita siapkan gelang karet secukupnya saja, yaitu untuk merekatkan LCD-nya agar bisa terpasang lebih rapat dan juga bisa terpasang presisi. Oke, kita sambil menunggu lemnya kering untuk proses pemasangan LCD-nya. Sambil saya nyalakan, alhamdulillah LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Oke, saya coba untuk koneksikan charger dan alhamdulillah bisa terhubung. Dan sekarang setelah beberapa menit kemudian lemnya sudah kering, dan kita akan coba untuk tes ulang dengan hasilnya di mana kita sudah selesai untuk mengerjakannya. Dan ini adalah hasilnya. Kita lepas plastik yang ada di depan LCD. Kita bersihkan dulu untuk kaca touchscreen agar lebih kelihatan jelas untuk hasilnya teman-teman. Oke, ini adalah hasilnya. Hasilnya sangat bersih, jernih, dan tidak ada sisa gelembung sama sekali. Untuk di bagian lapisan LCD-nya pun masih bagus. Untuk di bagian lubang speaker atasnya sudah saya perbaiki, dan dinantikan saja untuk episode selanjutnya, yaitu dimana untuk kita sedikit lebih kreatif, yaitu untuk memperbaiki atau kita bikin sendiri untuk penutup speaker atasnya. Dan alhamdulillah untuk proses pengerjaannya sudah selesai semua, yaitu dimana untuk proses mengerjakan di episode yang pertama untuk memperbaiki fleksibel yang robek, dan juga untuk episode yang sekarang yaitu episode kedua untuk proses penggantian kaca touchscreen, alhamdulillah bisa sukses. Dan kita tes ulang untuk hasil kameranya. Ini adalah hasil kamera depan dan juga hasil kamera belakang. Alhamdulillah masih berfungsi dengan bersih dan jernih ya teman-teman, meskipun LCD-nya masih menggunakan yang KW, karena dari bawaannya LCD-nya sudah tidak original lagi. Alhamdulillah sudah kita perbaiki tanpa harus mengganti LCD baru lagi. Sudah sukses dengan cara kita jumper atau kita sambung fleksibel yang robek dan kita ganti kaca touchscreen-nya saja. Semoga di tutorial kali ini bermanfaat, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.